Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 3 perusahaan batubara ya yang di request oleh teman kita. Jadi dia ada request spesifik tentang ketiga saham ini. Saya udah urutkan dari posisi yang paling menarik bagi saya ya. Ada 3 di sini, Adro, PTBA, dan KKGI. Yep, Adro mencapai posisi pertama sekali lagi ya. Meskipun yang paling menarik dari bidang batubara itu masih ITMG sih bagi saya kan. Tapi karena teman-teman requestnya nggak ada ITMG, maka otomatis Adro ini menjadi nomor 1. Selanjutnya nomor 2 ada PTBA, lalu yang terakhir ada KKGI. Ini semuanya layak investasi karena lolos 4 kriteria daripada saya ya. Cuman ini posisinya juga mungkin akan berefek sih. Cuman ya kalau ditanya apakah layak investasi, ketiga-tiganya ini layak kok. Pertama kita akan bahas yang pertama dulu yang dari bawah, yakni Research Alam Indonesia Tbk dengan kode emiten KKGI. Yang bukan hanya bergerak di bidang batubara, mereka juga bergerak di bidang nikel dan properti karena mereka juga ada land bank di Kalimantan Timur, daerah di mana akan dibangun ibu kota Nusantara. Kita akan berkenalan dengan KKGI ini. Pertama kita buka dulu yang pertama di sini ya. Sejarah daripada KKGI. Mereka pas awal dibangun itu nggak langsung bergerak di bidang batubara, tapi mereka malah bergerak di bidang produksi perekat kayu ya. Didirikan pada tahun 1981. PT Resource Alam Indonesia Tbk pada awalnya bernama PT Kurnia Kapuas Utama Lem Industri dan terlibat dalam produksi perekat kayu. Pada tahun 91 melakukan penawaran umum perdana dengan menerbitkan 4,5 juta saham dengan harga penawaran 5.700 per saham. Sejak saat itu diperdagangkan dengan nama saham KKGI. Tahun 2003 perusahaan berganti nama menjadi PT Resource Alam Indonesia Tbk dan melakukan diversifikasi ke industri penambangan batubara. Sejak tahun 2006 telah mengoperasikan 3 lokasi penambangan di Simpang Pasir, Gunung Pinang, dan Bayur dari total area konsesi PKP 2B seluas 24.477 hektar. Total produksi batubara anak perusahaan persewaan telah mencapai 2,2 juta metrik ton pada tahun 2010 dan meningkat sebesar 91% menjadi 4,2 juta metrik ton pada tahun 2012 dan 2013 yang menjadikan total produksi batubara dari tahun 2016 sampai 2013 menjadi 12,7 juta metrik ton. Mantap banget ya. Nah, ini sekilas visi misi mereka dan kegiatan daripada bisnis mereka itu ada beberapa ya. Ada kegiatan pertambangan, lalu ada lagi kegiatan pembangkit listrik, lalu kegiatan di bidang perkebunan, wow ada juga perkebunan, lalu kegiatan pengangkutan juga ada, berbagai kegiatan di bidang ekspor dan impor dan lain-lainnya. Nah, itulah sekilas tentang daripada bisnis KKGI sih. Saya juga cukup tertarik ya dengan berbagai bisnis yang mereka tekuni ini karena saya pernah bahas public expose daripada KKGI ini. Mereka bergerak di bidang banyak bidang batubara, nikel, dan properti ya. Jadi untuk prospeknya sendiri sih aman karena mereka diversifikasinya cukup kuat ya. Misalnya kalau sektor batubara mulai lesu, mereka masih ada sektor nikel yang menggantikan kendaraan yang lama karena mereka kendaraan listrik yang hype-nya sangat tinggi banget untuk beberapa tahun ke depan. Lalu ada lagi bidang properti juga, ini bisa dibilang standar aja sih. Jadi untuk prospeknya sih standar. Sisanya sih kita lihat dulu pemegang saham daripada KKGI ini dengan porsi masyarakatnya sebesar 29%, aman. Dengan UBPSG Energi Korea Private Limited sebesar 26%. Kalau kita baca di sini nggak ada beritanya, jadi aman lah, kita amankan aja. Dengan fundamental sebagai berikut, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PER-nya 7,9 kali. Ini layak banget untuk diinvestasikan. Operating profit margin 23% dengan net profit margin 16%. Ini aman juga. Quick ratio-nya 183%, sangat bagus sehingga mereka bisa sampai bagi dividennya di sini ya. Kita lihat. Nice. Lalu dengan turnover hari ini sesi pertama sebesar 2,86 miliar rupiah. Jadi mereka lolos 4 kriteria saya. Ini yang posisi ketiga loh, udah bagus banget. Selanjutnya kita akan bahas tentang PTBA ya. Yang posisi kedua, ini juga batubara sih. Ini adalah pertempuran batubara yang ketiga kali saya bahas ya. Udah banyak banget karena memang batubara ini cuannya berlimpah banget sih. Sampai mereka bisa bagi dividen loh. Sangat besar dividennya, bisa sampai 10%. Termasuk PTBA ini akan bagi dividen dengan dividen yieldnya sampai 15% lebih dengan harga saham sekarang ya.
puluhan persen lah, 14-5% gitu. Bukit Asam Tbk atau kita panggil PTBA. Kita kenalan dulu dengan PTBA ini dari profilnya, di mana tahun 1923 sampai 1940 mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah, dan pada periode tersebut mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 38 ya. Waktu itu masih dibangun oleh Belanda. Lalu seiring dengan pada tahun 1950, seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada tahun 50, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PNTABA. Lalu pada tahun 81 kemudian berubah status menjadi PT dengan nama PT Bukit Asam, yang selanjutnya disebut PTBA atau Perseroan, dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia. Tahun 90, pemerintah menetapkan penggabungan perum tambang batubara dengan Perseroan. Lalu tahun 2002 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode PTBA. Lalu 2017 merupakan catatan sejarah bagi PTBA saat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Agenda utamanya mencakup 3 hal, yakni persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari perseroan menjadi non perseroan sehubungan dengan PP 47/2107 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum, persetujuan pemecahan nominal saham atau stock split, dan perubahan susunan pengurus perseroan dengan beralihnya saham pemerintah RI ke Inalum ketika perusahaan tersebut resmi menjadi anggota holding BUMN industri pertambangan dengan Inalum sebagai induknya. Selanjutnya pada tahun 2017 pemecahan nilai nominal saham ya. Selanjutnya pada tahun 2018 Financial Close dengan China Export Import Bank terkait dengan pinjaman untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8. Pencapaian laba bersih tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,02 triliun, tertinggi sejak perusahaan beroperasi ya. Tapi kalau untuk tahun 2022 sih malahan lebih besar ya, di mana net profit mereka 2,28 triliun. Oh, ini kuartal pertama sih. Kalau kita kali 4 maka ini udah 8,8 triliun rupiah. Besar banget ya, tapi belum tahu pastinya berapa sih nanti akhir tahun. Lalu 2019 ya menerima sertifikat warisan budaya dunia Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto dari UNESCO. 2020 manajemen anti suap ISO 37001/2016. Nice. Dan itulah sekilas tentang sejarah PTBA dan bidang yang mereka tekuni yang bergerak di bidang batu bara. Prospeknya sih ya, kalau kita lihat di sini dari kegiatan usahanya di bagian tentang. Nah, mereka bergerak di bidang bisnis batubara, produk batubara, lalu ada generik, pembangkit listrik juga ada di sini ya. Paling diversifikasinya ada di bidang pembangkit listrik sih. Jadi apakah aman atau tidak? Sebenarnya ya perusahaan sebesar ini pasti punya rencana ke depannya. Karena kalau batubara lesu mereka pasti harusnya ada rencana sih. Mungkin ada rencana diversifikasi ke energi EBT, energi baru terbarukan, atau yang lainnya. Kita nggak tahu ya kedepannya bagaimana keputusan dari para manajemen PTBA ini. Tapi untuk sekarang sih, untuk ya 10 tahun ke depan masih aman dikit lah ya untuk bidang batubara ini, dan juga pembangkit listrik juga ada. So, standar. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang saham daripada PTBA ini dengan posisi publik sebesar 33,78% aman, dengan PT Indonesia Asahan Aluminium juga 65% ya aman. Dengan berita sebagai berikut, nggak ada berita yang memberatkan, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada PTBA yang akan bagi dividen ini loh ya. PTBA akan bagi dividen sebesar 7,9 triliun rupiah ya. Dengan market cap-nya sekarang 50,69 triliun, maka bisa disimpulkan dividen yield-nya ini kali ini 14% lebih. Mantap banget, besar ya. Nggak tahu tanggal berapa pembagiannya, kita tunggu kabar lebih lanjutnya sih. Baik, selanjutnya kita lihat dulu fundamentalnya di operating profitnya 2,85 triliun rupiah dengan net profit 2,28 triliun rupiah. Ini bagus banget, operating profitnya lebih besar. Penjualan batubaranya sangat lancar dengan PR-nya 5,57 kali. Bagus banget.
Operating profit margin 34% dengan net profit margin 27%. Aman, bagus banget. Quick ratio-nya 250% sampai keuangannya bagus banget sampai bisa bagi dividen loh. Tiap tahun ada loh. Tinggal tahun 2022 yang nanti akan dibagikan 7,9 triliun rupiah. 100% daripada laba tahun 2021 ya. Selanjutnya turnover-nya hari ini 168 miliar rupiah. Ini levelnya udah sultan banget sih. Jadi untuk PTBA ini layak untuk masuk ke nomor 2 untuk ketiga saham batubara ini. Selanjutnya kita lihat yang nomor 1, yakni Adro. Nomor 1 dalam list kita ini yakni Adaro Energi Tbk dengan kode emiten ADRO atau kita panggil Adro. Sejarahnya sih saya udah hampir hafal di luar kepala ya. Mereka memulai dari menembus rawa sampai akhirnya sukses seperti sekarang. Perjalanan mereka Adro ini tidaklah mudah ya. Sejarah Adro dimulai dari guncangan minyak dunia pada tahun 1970-an. Hari ini menyebabkan pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energi yang berfokus pada minyak dan gas untuk mengikut sertakan batubara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri ya. Dengan meningkatnya fokus terhadap batubara pada tahun 76, Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batubara dan membuka tender untuk blok-blok tersebut. Ya, perusahaan pemerintah Spanyol ENA Dimsa memasang tawaran untuk blok 8 di wilayah Tanjung Kalimantan Selatan karena batubara diketahui keberadaannya di daerah tersebut dari singkapan yang telah dipetakan oleh ahli-ahli geologi Belanda pada tahun 30-an dari pepotongan pada sumur minyak yang telah dibor oleh Pertamina pada tahun 60-an ya. Perjalanan mereka ini ada jatuh bangun lah ya, di mana mereka dulu pernah ingin membangun jalan itu nggak disetujui oleh bank untuk diberikan pinjaman dan akhirnya dari pemegang saham memberikan pinjaman kepada perusahaan. Ya, nah kita lihat di sini langkah yang pertama dalam pengembangan deposit batubara adalah pembunuhan dana dan bulan Mei 90 dilakukan pendekatan dengan Sumber Bank untuk memperoleh pembiayaan proyek sebesar 28 juta US dollar. Namun ditolak ya. Dan akhirnya pemegang saham memberikan dana pembangunan sebesar 20 juta US dollar. Dan akhirnya mereka bisa berusaha sampai sekarang ya, di mana pertama kali mereka ekspor. Penjualan pertama batubara Adaro adalah kepada grup industri dari Jerman yang tertarik dengan karakter ramah lingkungan EnviroCoal. Dan itulah bagaimana perkembangan Adaro sampai sekarang merupakan salah satu penambang batubara terbesar di Indonesia ya. Untuk prospeknya sih mereka benar-benar di bidang batubara sih, mayoritas di bidang batubara. Jadi saya berharap ke depan ada sedikit diversifikasi daripada Adaro ini sih, karena dari proyek strategis mereka ya, rencana strategis mereka juga masih berharap kepada bidang batubara ya. Lihat rencana strategis, perusahaan memandang fundamental jangka panjang batubara tetap baik karena masih merupakan sumber energi paling andal dan terjangkau untuk pembangkit listrik baseload terutama di negara-negara berkembang Asia. Memang betul, namun masih tantangan dan ketidakpastian, diantaranya karena aturan pemerintah dan kebijakan impor. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memperkuat fokus pada keunggulan operasional dengan semakin meningkatkan efisiensi demi mencapai output optimal dan biaya terendah. Strategi yang digunakan untuk mencapai hal ini meliputi optimasi rencana tambang, jarak angkut baik untuk lapisan penutup maupun batu bara dan nisbah kupas, sambil memperhatikan pelestarian cadangan dan aspek geoteknis, serta rantai pasokan batu bara dengan memperkuat jaringan komunikasi dan meningkatkan jam kerja efektif unit produksi. Jadi benar hanya batu bara yang menjadi fokus Adro untuk sekarang ya. Saya berharap kedepannya manajemen dapat melakukan diversifikasi sih. Untuk sekarang prospeknya sih standar-standar aja, mirip PTBA dan KKGI. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang saham daripada Adro ini, di mana posisi masyarakat lain-lainnya sebesar 49,91%. Ini besar banget tapi masih taraf aman lah, dengan PT Adaro Strategi Investment sebesar 43,91%. Ini kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Jadi ya kita langsung masuk ke bidang key statistiknya ya. Untuk Adro ini dengan fundamental sebagai berikut, operating profitnya lebih besar daripada net profit. Itu berarti penjualan batu baranya sangat lancar dengan PER-nya 4,38 kali. Nice ya, yang terbaik loh di antara ketiga saham ini. Operating profit margin 43%. Nice. Net profit margin 32%. Nice. Dengan cash ratio-nya 158%. Sampai bisa bagi dividen cukup rajin ya. Bisa sampai 2 kali setahun. Nice. Selanjutnya untuk turnover hariannya berapa? Untuk sesi pertama tadi sebesar 170 miliar rupiah. Ini juga levelnya sultan seperti PTBA. Jadi untuk Adro ini juga layak investasi sih. Malahan
dia adalah satu-satunya list di sini dari ketiga saham ini yang masuk ke dalam watchlist premium saya. Jadi demikian pembahasan dari ketiga saham ini, semuanya layak untuk masuk investasi. Tapi yang terbaik ya teman-teman tahulah, yakni Adro, yang kedua PTBA, lalu yang terakhir KKGI. Semoga video ini dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk investasi di mana antara ketiga saham ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.